Oke teman-teman, kali ini kembali lagi bersama saya, Wat Kusuma. Kali ini kita akan membahas sambungan video saya kemarin tentang sekolah kedinasan yang belum saya jelaskan tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Saya akan menggali lebih dalam lagi sekolah kedinasan apa saja yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, yang membuka jalur pola pembibitan yang setelah lulus nanti langsung menjadi CPNS lalu menjadi PNS lingkungan Kementerian Perhubungan. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang kita bahas yang pertama mulai dari mata darat. Yang pertama ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD Bekasi, merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis dalam bidang transportasi darat. STTD Bekasi sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang darat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan andal di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar nasional serta mampu bersaing dalam pasar global, khususnya menghasilkan sumber daya manusia yang akan menentukan kebijakan dan mampu menjalankan tugas-tugas operasional baik pada sektor pemerintahan maupun swasta di bidang transportasi darat, dan memiliki beberapa program studi. Yang pertama ada D4 Transportasi Darat, lalu D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu D3 Lalu Lintas Sungai dan Danau dan Penyeberangan, lalu D3 Perkeretaapian, lalu D2 Pengujian Kendaraan Bermotor. Lalu berikutnya ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau bisa disingkat PKTJ Tegal, adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan. PKTJ memiliki kampus yang modern, komprehensif, terbuka, yang mencakup disiplin ilmu keselamatan transportasi jalan. PKTJ saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu politeknik riset di bidang keselamatan transportasi jalan. Sebagai politeknik riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan, dan pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Program studi D4 Teknik Keselamatan Otomotif, D4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, dan D3 Penguji Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, Akademi Perkeretaapian Indonesia atau API, yang sekarang namanya diganti dengan PPI, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang berlokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, optimis sampai tahun 2030 mampu mencetak sebanyak 78.740 sumber daya manusia di bidang perkeretaapian yang berkualitas dan berstandar internasional. Dalam rencana induk perkeretaapian nasional Tripnas sampai tahun 2030, perkeretaapian nasional membutuhkan 1.720 orang regulator yang terdiri dari perencanaan, pengujian, inspektorat, dan auditor. Di samping itu juga membutuhkan 78.740 orang SDM operator yang terdiri atas perencana, pemeriksa, dan perawat. Prodinya terdiri dari teknik bangunan dan jalur perkeretaapian, teknik elektro perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, dan teknik mekanika perkeretaapian. Lalu selanjutnya ada Poltek Trans SDP Palembang. Ini adalah PTK di lingkungan Kemenhub yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat. Jadi, dengan adanya Poltek Trans SDP Palembang ini diharapkan dapat terciptanya perwira-perwira transportasi di bidang sungai, danau, dan penyeberangan yang prima, profesional, dan beretika, berdiksi tinggi, dan berbudi pekerti luhur untuk kemajuan bangsa. Jelaslah, apalagi mengingat negara kita Indonesia tercinta ini adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan. Prodi yang mereka miliki adalah D3 Studi Nautika, D3 Permesinan Kapal, dan D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Lalu selanjutnya ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PKIP, yang sekarang namanya diganti dengan PPI, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang berlokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, optimis sampai tahun 2030 mampu mencetak sebanyak 78.740 sumber daya manusia di bidang perkeretaapian yang berkualitas dan berstandar internasional. Dalam rencana induk perkeretaapian nasional Tripnas sampai tahun 2030, perkeretaapian nasional membutuhkan 1.720 orang regulator yang terdiri dari perencanaan, pengujian, inspektorat, dan auditor. Di samping itu juga membutuhkan 78.740 orang SDM operator yang terdiri atas perencana, pemeriksa, dan perawat. Prodinya terdiri dari teknik bangunan dan jalur perkeretaapian, teknik elektro perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, dan teknik mekanika perkeretaapian.
Lalu setelah dari darat kita akan menuju ke laut. Yang pertama dari matra laut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan di Indonesia di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dahulu dikenal dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran atau AIP, atau Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran PLAP Jakarta. Letak kampus STIP Jakarta saat ini berada di Jalan Marunda Makmur, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berada di dekat situs cagar budaya, Rumah Si Pitung, dan Pantai Marunda. Cilincing. Prodi yang mereka miliki ada 3, yaitu program Diploma 4 Nautika, program Diploma 4 Teknika, dan program Diploma 4 Tata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau disingkat dengan KLK. Lalu selanjutnya adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau disingkat dengan PIP Semarang, adalah pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah masuk whitelist di International Maritime Organization tahun 2000. Mengemban tugas mendidik dan melatih pemuda-pemudi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas SLTA di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi perwira pelayaran besar dan tenaga ahli angkutan laut atau kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional. PIP Semarang yang sebelumnya bernama BPLP mulai tahun akademik 1995 sampai 1996 membuka program diklat kepelautan dan kepelabuhanan Diploma 4. Lulusan program Diploma 4 berhak menyandang gelar akademik sarjana sains terapan pelayaran disingkat SST PEL. Prodi yang mereka miliki pertama ada program Diploma Nautika, program Diploma 4 Teknika, program Diploma 4 Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau KLK. Selanjutnya ada Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar. Tak hanya memiliki kampus yang ditunjang fasilitas lengkap, namun ternyata juga punya tenaga pengajar yang sangat berpengalaman dan terbilang handal di bidangnya. Kampusnya berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua faktor itu menjadi pertimbangan utama bagi para calon siswa. Akibatnya setiap pendaftaran taruna baru dibuka oleh kampus yang identik berwarna putih tersebut selalu ramai. Para pendaftar tak hanya berasal dari kota Makassar sendiri, namun berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Program studi yang pertama ada program Diploma 4 Nautika, program Diploma 4 Teknika, program Diploma 4 Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KLK. Selanjutnya ada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat atau Poltekpel Sumbar. Dibangun di atas lahan seluas 37 hektar dengan anggaran 509,82 miliar. Bangunan kampus ini sebelumnya merupakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran BDP Padang Pariaman yang dibangun pada tahun 2015 silam. Namun tersebut lalu diubah menjadi Poltekpel Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Prodi mereka ada D3 Studi Nautika, D3 Teknologi Nautika, dan D4 Transportasi Laut. Selanjutnya adalah matra udara. Pertama ada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau disingkat dengan PPI Curug, adalah Approved Training Organization (ETO) di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia dan disetujui oleh Direktorat Kelaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU). PPI Curug bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan profesional dan pelatihan di bidang penerbangan sipil. Ada 9 program studi. D4 Penerbang, D4 Teknik Pesawat Udara, D4 Teknik Listrik Bandara, D4 Teknik Navigasi Udara, D3 Pertualangan Kecelakaan Penerbangan, dan yang terakhir D3 Operasi Bandar Udara.
Lalu selanjutnya ada Politeknik Penerbangan Surabaya atau Poltekbang Surabaya. Adalah pendidikan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan profesional, program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan yang terbuka bagi umum. Program studi D3 Teknik Listrik Bandara, D3 Teknik Bangunan dan Landasan, D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara, D3 Manajemen Transportasi Udara, dan D3 Komunikasi Penerbangan. Lalu selanjutnya ada Politeknik Penerbangan Makassar, adalah pendidikan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan profesional, program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan yang terbuka bagi umum. Prodinya ada D3 Teknik Navigasi Udara, D3 Pemanduan Lalu Lintas Udara, D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara. Lalu yang terakhir ada Politeknik Penerbangan Medan, berdiri pada tahun 1989 dengan nama Balai Diklat Penerbangan Medan dengan status sebagai Balai Pembatasi Ruang Lingkup Akademik Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan, yaitu hanya dapat mendidik dan melatih para pegawai yang berkecimpung di dunia penerbangan baik swasta, BUMN, maupun pemerintah. Namun setelah terbitnya keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 71 tahun 2002, tanggal 2 Oktober pada tahun 2002, maka Balai Diklat Penerbangan Medan berubah menjadi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan ATKP Medan dengan tugas melaksanakan pendidikan profesional, program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan yang terbuka bagi umum, free service training, tidak hanya terbatas dari pegawai perusahaan-perusahaan maupun pemerintah. Nah, sekarang namanya berubah menjadi Poltekbang Medan. Demikian sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang membuka jalur pola pembibitan yang nantinya ketika lulus akan menjadi CPNS, lalu menjadi PNS di Kementerian Perhubungan. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih atau tertarik salah satu dari sekolah kedinasan tadi, kalian bisa cek di deskripsi video di bawah saya. Buat kalian yang ingin tahu lebih atau tertarik salah satu dari sekolah kedinasan tadi, kalian bisa cek di deskripsi video. Saya memasukkan seperti sosial media, YouTube, dan website dari masing-masing sekolah. Lalu buat kalian yang ingin bertanya juga boleh langsung aja isi kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video tadi, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan video terbaru tentang sekolah kedinasan.